ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Suatu kebahagiaan bagi kita tentunya ketika kita insyaallah selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk bisa selalu menjalankan perintah Allah, keistiqomahan untuk kita bisa selalu melakukan amal soleh, perbuatan baik untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan bagi kita tatkala ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena tidak adalah nilai kehidupan kita saat ini jikalau kehidupan kita yang saat ini Allah berikan kesempatan, yang saat ini kita banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kesehatan, ketika apa yang Allah berikan ini tidak kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tentunya nanti akan menjadi ke dalam golongan orang-orang yang merugi, golongan orang-orang yang nanti bisa menyesal tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita tidak menginginkan ini. Allah Subhanahu wa taala pun tidak menginginkan kita manusia ini nanti tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah. Kita kembali dalam keadaan kita penuh dengan dosa, penuh dengan kekhilafan yang kita lakukan tatkala kita hidup di dunia. Allah tidak menginginkan ini. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita
memberikan pengajaran kepada kita, memberikan sosok suri tauladan kepada kita yang harus kita jadikan sebagai panutan. Ketika kita menginginkan kehidupan kita nanti menjadi kehidupan yang bahagia, kehidupan yang insyaallah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sekali lagi harus dengan sekuat tenaga kita menjalankan semua apa yang Allah perintahkan kepada kita, terutama salat. Kita harus selalu juga menjaga apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sunnah buat kita, sebagai pelengkap ibadah kita. Karena terkadang sudah pasti ibadah yang kita lakukan kepada Allah banyak sekali kurang-kurangnya, masih belum sempurna terkadang. Maka oleh karena itu kita diajarkan untuk selalu mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan untuk kita selalu mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini. Agar apa? Agar sekali lagi kehidupan kita ini punya nilai nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita pun nanti akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang insyaallah dalam kelompok orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau berterima kasih kalau bahasa kitanya atas apa yang telah diberikan kepada kita. Dan saat ini Allah banyak sekali memberikan kepada kita kenikmatan, kebahagiaan, nikmat harta, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, nikmat ilmu yang kita miliki. Banyak sekali. Maka oleh karena itu dari nikmat ini yuk mari kita sama-sama mempergunakan dengan sebaik-baiknya, mengisi, mempergunakan apa yang Allah berikan kepada kita ini untuk sekali lagi mendekatkan diri kita kepada Allah, dan juga untuk sekali lagi kita banyak membuat kebaikan kepada sesama manusia. Kalau ini kita lakukan, maka insya Allah kita akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita pandai mensyukuri nikmat Allah, maka Allah berjanji kepada kita. Bagaimana ayat yang kami bacakan pada muqaddimah di awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah, bagus jadi kami katakan di awal mempergunakan nikmat Allah dengan baik. Kita diberikan kesehatan, kesehatan ini kita pergunakan untuk banyak melakukan ibadah kepada Allah. Kita punya kekuatan, kita punya ilmu yang bisa kita amalkan kepada sesama manusia. Kita amalkan ilmu yang kita miliki. Karena inilah nanti sekali lagi yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita, yang akan menjadikan kita ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Dan ketika kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya yang lain kepada kita, yang terkadang kita tidak sadar bahwasanya Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Kita tidak sadar terkadang bahwasanya ini nikmat dari Allah. Tetapi sebaliknya, ketika kita lalai dari nikmat Allah, kita tidak mempergunakan nikmat Allah dengan benar, Allah mengingatkan juga, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Na'udzubillah. Tentunya kita semua tidak menginginkan tubuh yang bagus, tubuh yang ganteng ini, sempurna ini nanti terjilat api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan agar diri kita ini bisa terjaga, bisa selamat nanti tatkala kita kembali kepada Allah, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kami katakan di awal, paling tidak ada dua, menjaga keimanan dan juga selalu melakukan amal soleh kebaikan.
wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman. Amanu, beriman dalam artian bukan cuma iman lisannya saja, tapi siap menjalankan apa yang Allah perintahkan, mengaplikasikan keimanan itu dalam bentuk perbuatan kita sehari-hari. Ini kan terkadang kita ngaku beriman, KTP aku Islam, tapi ketika dilihat kesehariannya, sholat wajibnya maaf masih kadang ketinggalan. Yang kita khawatirkan ketika meninggalkan kewajibannya, tertawa biasa, nganggap itu suatu biasa saja, padahal na'udzubillah. Nanti setelah itu kita hanya bisa menangis. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari selalu kita bersama-sama, selalu bersama-sama melihat ke dalam diri kita, mengoreksi diri kita, bagaimana diri kita saat ini. Ketika ibadah kita sudah bagus, alhamdulillah, maka kita pun harus tetap selalu mengoreksi ibadah kita. Bagaimana ibadah kita? Apakah ibadah kita ini sudah diterima oleh Allah? Ataukah yang kita takut ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah? Kenapa? Karena mungkin kita sombong, karena mungkin kita angkuh, karena mungkin kita merasa diri kita paling benar. Ini juga bahaya, hati-hati. Jadi mari kita bersama-sama niatkan dalam kita ibadah, dalam kita beramal untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Insyaallah ketika kita beribadah, beramal, mencari ridha Allah, bukan untuk mencari pujian manusia, bukan untuk pamer, maka insyaallah apa yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang pada akhirnya nanti ketika kita melakukan sesuatu itu ikhlas, mengharap ridha Allah, insyaallah kita semua nanti akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semuanya, insyaallah akan selalu digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah dalam iman kita, istiqomah dalam ibadah kita, istiqomah dalam amal soleh kita. Mari kita bersama-sama untuk selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Karena saat kita di dunia inilah saat kita untuk kita melakukan kebaikan, untuk kita nabung kebaikan. Karena yakinlah ketika kita banyak melakukan kebaikan di dunia ini, melakukan amalan-amalan baik di dunia, maka insyaallah dengan amalan itu, dengan perbuatan itu nanti akan membuat kita bahagia tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر.